Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian dimanapun berada. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa berguna untuk anak-anak sekalian. Baiklah, Bapak akan meneruskan materi pembelajaran yang telah Bapak sampaikan minggu yang lalu. Jadi hari ini kelanjutan daripada materi minggu yang lalu, yaitu masih mengenai bab lingkaran. Nah, pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi yang berjudul juring. Pengertian juring. Juring adalah sebuah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur lingkaran. Bapak ulangi sekali lagi, juring adalah sebuah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur lingkaran. Anak-anak sekalian, ini gambar lingkaran. Perhatikan, ini ada daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir ini dibatasi oleh garis OA dan garis OB. Garis OA dan OB ini namanya jari-jari lingkaran. Terus dibatasi dengan garis lengkung AB. Nah, garis lengkung AB inilah yang namanya busur lingkaran. Mengenai busur lingkaran dan panjang busur sudah kita bahas pada minggu yang kemarin. Nah, anak-anak sekalian, daerah yang diarsir yang dibatasi oleh dua buah jari-jari OA dan OB dan busur lingkaran AB dinamakan juring. Daerah gambar terlihat bahwa juring terletak dalam sudut pusat. Jadi juring itu letaknya di dalam sudut pusat. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana cara menghitung luas juring? Berikut akan Bapak sampaikan bagaimana cara menghitung luas juring. Perhatikan gambar ini, terlihat bahwa daerah juring terletak di daerah lingkaran, oleh karenanya dapat dilakukan perbandingan senilai sebagai berikut. Jadi, kita lakukan perbandingan senilai. Luas juring dibandingkan dengan luas lingkaran, sudut pusat dibandingkan dengan sudut putaran, satu putaran. Jadi ini luas daerah juring ini dibandingkan dengan luas lingkaran ini seluruhnya. Terusnya sudut pusat alfa ini dibandingkan dengan sudut satu putaran, karena lingkarannya adalah satu putaran. Ini cara menghitung luas juring. Nah, luas juring dilambangkan dengan kode LJ dan luas lingkaran L. Sudutnya sudut AOB, sudut pusat AOB berbanding dengan 360 derajat. Ingat bahwa sudut satu putaran itu adalah 360 derajat. Jadi LJ per L sama dengan alfa. Alfa ini sudut pusat per 360 derajat. Jadi kalau kita silangkan ke sini, ke sebelah kanan, maka LJ didapat alfa per 360 derajat dikali luas lingkaran. Nah, rumus ini anak-anak sekalian, rumus yang ke-44, ini adalah rumus luas juring. Nah, rumusnya alfa dikali L per 360 derajat. LJ sama dengan alfa dikali L per 360 derajat. Atau luas juring sama dengan sudut pusat kali luas lingkaran dibagi 360 derajat. Nah, anak-anak sekalian, ini rumus luas juring. Keterangan, LJ itu luas juring, L luas lingkaran. Demikian alfa adalah sudut pusat. Contoh 54, perhatikan gambar berikut. Gambarnya ada lingkaran dengan sudut pusat 85 derajat. Berapakah luas daerah yang diarsir jika luas lingkarannya adalah 500 cm persegi? Nah, rumus yang tadi itu bisa digunakan apabila luas lingkarannya sudah diketahui. Jadi kalau luas lingkaran sudah diketahui, anak-anak sekalian,
langsung bisa digunakan rumus ini. LJ sama dengan alfa dibagi 360 derajat dikali L. Jadi 85 derajat dibagi 360 derajat kali 500. Jadi dapatnya 118,06. Jadi luas juringnya adalah 118,06 cm persegi. Rumus 44 dapat dikembangkan untuk mencari besarnya sudut pusat. Kalau bisa terjadi luas juring diketahui, luas lingkaran diketahui, kita ditanya berapa besar sudut pusatnya. Jadi ini dikembangkan LJ sama dengan alfa L per 360 derajat. Ini kita silangkan, maka 360 derajat kali LJ sama dengan alfa dikali L. Jadi kita pindahkan ke ruas kanan, maka yang sebelah kiri ini kalau pindah ke ruas kanan maka menjadi pembagi. Jadi alfa sama dengan 360 derajat dikali LJ per L. Nah, ini rumus menghitung sudut pusat jika luas juring dan luas lingkaran diketahui. Jadi sekali lagi, rumus yang 45 ini digunakan jika luas juring dan luas lingkaran diketahui, kita diminta untuk mencari besarnya sudut pusat. Contoh, luas daerah sebuah lingkaran 600 cm persegi jika luas juring dalam daerah sudut adalah sudutnya 100 cm, berapakah sudut pusatnya? Nah, diketahui LJ 100 cm persegi, luas lingkarannya 600 cm persegi, ditanya berapa besar sudut pusat. Nah, rumusnya kita masukkan ini anak-anak sekalian. Jadi alfa sama dengan 360 derajat LJ per L sama dengan 360 derajat kali 100 per 600. Jadi kalau kita hitung maka akan sama dengan, ini nolnya bisa kecoret 100 ini, jadi tinggal 360 derajat per 6. Jadi besar sudut pusatnya adalah 60 derajat. Demikian juga akan dikembangkan lagi jika yang ditanya berapa besar luas lingkaran. Bisa kita kembangkan lagi dari rumus yang tadi, alfa per 360 derajat LJ per L, ini kita silangkan jadi alfa L sama 360 derajat LJ, jadi L sama dengan 360 derajat LJ per alfa. Nah, rumus ini rumus untuk menghitung luas lingkaran jika luas juring dan sudut pusat diketahui. Rumusnya adalah luas lingkaran sama dengan 360 derajat LJ per alfa. Ini tolong diingat anak-anak sekalian, ini rumus luas lingkaran jika luas juring dan sudut pusat diketahui. Baiklah, kita perhatikan contoh yang 56. Berapakah luas lingkaran yang memiliki luas juring 820 cm persegi dengan sudut pusat 150 derajat. Nah, ini yang diketahui LJ 860, alfa 150 derajat, ditanya berapa L-nya. Rumusnya tadi, L sama dengan 360 derajat LJ per alfa. Jadi 360 derajat dikali 820 per 150. Kalau 360 derajat dikalikan ini 820 akan dapat 29.520 per 15. Jadi luas lingkarannya adalah 1968 cm persegi. Nana sekalian, ini rumus-rumus ini bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Jadi berdasar rumus 8, ini rumus 8 adalah rumus pada pertemuan pertama bab lingkaran, bahwa L itu sama dengan PR kuadrat. Dengan demikian, rumus 44 dapat diubah menjadi, jadi ini tadi rumusnya rumus 44, LJ sama dengan alfa L per 360 derajat. L-nya ini kita ganti dengan PR kuadrat. Nah, sehingga dapatnya LJ sama dengan alfa PR kuadrat per 360 derajat. Kegunaan rumus ini adalah rumus ke-47 ini adalah rumus untuk menghitung luas juring jika sudut pusat dan jari-jari lingkaran diketahui.
Jadi kalau ketemu soal, sudut pusat dan jari-jari lingkaran diketahui, maka menghitung luas juringnya dapat menggunakan rumus ini. Rumus yang ke-47. Rumusnya LJ alfa pi R kuadrat per 360 derajat. Contoh, Bapak berikan sebuah contoh 57. Perhatikan gambar berikut. Ini ada soal, jari-jarinya 14 cm, sudut pusatnya 60 derajat. Jadi jari-jari sudah diketahui, alfa sudah diketahui, maka rumus luas juringnya ini alfa pi R kuadrat per 360. Jadi pi-nya ini digunakan 22/7. Kenapa? Karena R-nya bisa dibagi dengan 7. Jadi 60 derajat kali 22/7 kali 14 pangkat 2. R-nya ini diganti 14. Semuanya dibagi 360 derajat. Jadi ini sama juga, kalau dikecilkan 60 derajat 360 adalah per 6. Jadi 22/7 kali 44 kali 22/7 kali 14 kali 14 per 6. Jadi akan didapat 616. Ini 14 dibagi 7 2. 2 dikali 22 44. 44 kali 14 dapatnya 616. 616 per 6 dapatnya 102,67 cm persegi. Nah, selanjutnya untuk mencari besarnya sudut pusat pada juring, rumus 47 dapat diubah sebagai berikut. DLJ alfa pi R kuadrat per 360 derajat. Maka kita silangkan, akan dapat alfa pi R kuadrat sama dengan 360 derajat LJ. Ini kalikan ke sini. Jadi ini kita kembangkan, ini dari bintang 3. Jadi kalau dikembangkan maka akan diubah menjadi 360 derajat kali LJ per pi R kuadrat. Jadi ini tadi adalah L, jadi ganti pi R kuadrat. Nah, inilah rumus besarnya sudut pusat jika luas juring dan jari-jari lingkaran diketahui. Rumus menghitung besarnya sudut pusat jika luas juring dan jari-jari lingkaran diketahui. Ini rumus 48. Rumusnya berbunyi alfa sama dengan 360 derajat LJ per pi R kuadrat. Baiklah, kita akan bahas contohnya. Contoh yang ke-58. Sebuah lingkaran memiliki luas juring 157 cm persegi. Jika jari-jari lingkaran 20 cm dan pi 3,14, berapakah besar sudut pusat juring tersebut? Dari soal ini diketahui R 20 cm, LJ-nya 157, ditanya berapa alfa. Kita masukkan alfa 360 derajat LJ per pi R kuadrat. Jadi 360 derajat dikali 157 dibagi 3,14 kali 20 kuadrat. Jadi kalau kita hitung, jadi 56520, 56.520 derajat per 3,14 kali 400. Ini kalau dikalikan dapatnya 1256. Jadi 56.520 derajat dibagi 1256 dapatnya 45 derajat. Jadi sudut pusat yang dicari besarnya 45 derajat. Jadi anak-anak sekalian, rumus-rumus yang Bapak sajikan ini akan mempermudah anak-anak dalam menghitung. Tapi catatan, anak-anak harus bisa melakukan perhitungan. Apabila tidak bisa melakukan perhitungan perkalian, pembagian, tentunya akan mengalami kesulitan daripada menghitung daripada yang berkaitan dengan juring. Baik itu akan menghitung luas juring, luas lingkaran, jari-jari, atau sudut pusat. Nah, dari rumus 3 tadi, dari bintang 3, kita kembangkan. Jadi alfa pi R kuadrat sama dengan 360 derajat LJ. Ini akan diperoleh R kuadrat sama dengan 360 derajat LJ per alfa pi. Nah, apabila tanda kuadrat ini dihilangkan, maka ruas kanannya akan menjadi akar.
Sehingga R sama dengan akar 360 derajat LJ per alfa pi. Nih, ini rumus menghitung jari-jari apabila luas juring dan sudut pusat diketahui. Jadi tidak terasa anak-anak sekalian sudah sampai rumus yang ke-49 khusus bab lingkaran. Contoh yang ke-59, kita akan bahas contoh ke-59. Sebuah juring memiliki luas 154 cm persegi jika sudut pusat juring tersebut 90 derajat dan pi 22/7, maka hitunglah panjang jari-jari lingkaran tersebut. Nah, anak-anak sekalian, untuk menjawab soal esai akan lebih mudah apa yang diketahui dulu kita sajikan. Jadi dalam soal ini yang diketahui LJ 154 cm persegi, alfa 90 derajat, pi 22/7. Selanjutnya kita diperintahkan suruh menghitung jari-jari. Nah, jadi jari-jarinya rumusnya R 360 derajat LJ per alfa pi. Jadi kalau diuraikan akar 360 derajat kali 154 dibagi 90 derajat kali 22/7. Nah, anak-anak sekalian, ini kita lakukan perkalian, maka 360 derajat ini bisa dibagi 90 derajat. Jadi 360 bagi 90 dapatnya 4. Jadi 4 kali 154 per 22/7. Untuk mempermudah perhitungan ini dibalik. Teknik menghitung cepatnya. Jadi 7/22 dikali 4 dikali 154. Jadi 154 dibagi 22 akan dapat 7 ini. Yang Bapak tanda coret ini artinya dibagi. Jadi perhitungannya akan lebih sederhana. Akar 7 kali 4 kali 7, akar 196. Akar 196 adalah 14. Di jari-jari lingkaran tersebut adalah 14 cm. Jadi berdasarkan rumus 9 bahwa L itu sama dengan 1/4 pi d kuadrat. Ini anak-anak sekalian, ini rumus 1/4 pi d kuadrat ini rumus yang ada di pada pertemuan pertama bab lingkaran. Rumusnya L 1/4 pi d kuadrat. Dengan demikian rumus 44 dapat diubah menjadi, jadi rumus ini kita ubah LJ alfa L per 360 derajat. Selanjutnya L-nya ini kita ganti dengan 1/4 pi d kuadrat sehingga akan didapat, nah 360 derajat kali 4 dapat 1440 derajat, jadi alfa pi d kuadrat. Sehingga rumusnya menjadi rumus ke-50, LJ sama dengan alfa pi d kuadrat per 1440 derajat. Nah, anak-anak sekalian, rumus ke-50 ini adalah rumus untuk menghitung luas juring jika sudut pusat dan diameter lingkaran diketahui. Jadi rumusnya ini. Contoh yang ke-60, perhatikan gambar. Perhatikan gambar. Jika panjang PQ 10,5 cm, berapakah luas daerah yang diarsir? Ini anak sekalian, ini ada daerah yang diarsir. Panjang PQ ini adalah diameter. Jadi diketahui PQ sama D 10,5 alfa 60 derajat, ditanya berapa LJ. Nah, ini daerah yang diarsir, berapa luas yang daerah diarsir.
Luas daerah di ars ini besarnya 60 derajat. Jadi kita masukkan rumusnya. Kalau baiknya ini kita turunkan saja. Jadi LJ alfa PD kuadrat per 1440 derajat kita uraikan jadi 60 derajat kali 22/7 kali 10,5 kuadrat per 1440 derajat. Kalau dilakukan perhitungan ini 22/7 kali 10,5 kali 10,5 dapatnya 346,5 per 24. Ini sudah dikecilkan ini. Jadi 60 derajat dikecilkan dengan 1440. Jadi dapatnya 24. Sehingga hasil akhirnya adalah 14,4375. Kalau dibulatkan menjadi dua angka desimal menjadi 14,44 cm persegi. Nah, ini anak-anak sekalian rumus menghitung luas juring. Jika diameter dan sudut pusat diketahui. Untuk mencari besarnya sudut pusat, maka rumus 50 dapat diubah lagi menjadi LJ alfa PD kuadrat per 1440 derajat. Jadi LJ ini rumusnya alfa PD kuadrat sama 1440 derajat LJ. Maka alfa kita lakukan pembagian, maka 1440 derajat LJ dibagi PD kuadrat. Nah, ini rumus untuk menghitung besarnya sudut pusat jika luas juring dan diameter lingkaran diketahui. Di rumusnya alfa 1440 derajat LJ per PD kuadrat. Anak-anak sekalian, untuk memahami rumus 51 dan mudah menghafalkan rumusnya, baiklah kita akan sajikan sebuah contoh, yaitu contoh yang ke-61. Sebuah lingkaran, sebuah juring memiliki luas 36 cm persegi dengan diameter 21 cm. Jika pi 22/7, hitunglah besar sudut pusatnya. Data yang diketahui sudah ada, LJ 36, D 21, pi 22/7. Yang ditanya berapa alfa. Jadi besarnya alfa kita bisa hitung. Alfa 1440 derajat LJ per PD kuadrat. 1440 derajat kali 36 per 22/7 kali 21 kuadrat. Sehingga perhitungan terakhirnya akan didapat 51,840 dibagi 1386. Jadi dapatnya 37,4 derajat. Kalau bisa bulatkan juga 37 derajat. Nah, kalau dibulatkan menjadi 0 desimal. Anak sekalian, dari rumus bintang 4, alfa PD kuadrat sama dengan 1440 derajat LJ, maka D-nya bisa kita ubah menjadi D kuadrat 1440 derajat LJ per alfa pi. Dengan menghilangkan tanda kuadrat ini akan diperoleh D sama dengan akar 1440 derajat LJ dibagi alfa pi. Sehingga inilah rumus yang ke-52. Rumusnya adalah D akar 1440 derajat LJ per alfa pi. Ini rumus untuk menghitung besarnya diameter atau panjang diameter lingkaran jika luas juring dan sudut pusat diketahui. Jadi setiap soal anak-anak sekalian rumusnya sudah tertera, jadi anak tinggal menghafalkan rumus-rumusnya sehingga mempermudah dalam mengerjakan soal-soalnya nanti. Contoh luas sebuah juring 100 cm persegi jika pi 3,14 dan sudut pusatnya 45 derajat,
berapakah panjang diameter lingkaran tersebut. Nah, diketahui LJ-nya 100 cm persegi, P-nya 314, alfanya 45 derajat. Jadi ditanya berapa diameternya. D akar 1440 derajat LJ per alfa Pi. Ini bisa kita ubah menjadi akar 1440 kali 100 per 45 derajat kali 3,14. Sehingga dapatlah akar 144.000 dibagi 141,3. Dapatnya akar 1019,11. Kalau di akar dapatnya 31,92. Jadi diameter lingkaran yang dicari itu adalah 31,92. Nah, anak-anak sekalian, itulah beberapa rumus mengenai juring yang Bapak sajikan, tetapi rumus-rumus itu terus bisa dikembangkan. Contohnya ini kita kembangkan lagi, bagaimana kalau yang diketahui keliling lingkaran. Nah, pada saat di pertemuan pertama, rumus luas lingkaran itu kalau keliling diketahui adalah K kuadrat per 4Pi, K ini adalah keliling. Dengan demikian rumus 44 ini dapat diubah menjadi rumusnya LJ alfa per 360 derajat kali L. Nah, L-nya ini kita ubah menjadi K kuadrat per 4Pi. Nih anak-anak sekalian. Jadi akan berkembang menjadi dikalikan pembilang kali pembilang jadi alfa kuadrat dibagi 360 derajat kali 4 ada 1440 derajat Pi. Jadi luas juring adalah alfa K kuadrat per 1440 derajat Pi. Ini anak-anak sekalian rumus 53 ada rumus untuk menghitung luas juring jika keliling dan sudut pusat diketahui. Jadi seluruh permasalahan soal yang berkaitan dengan juring ini rumusnya Bapak turunkan semua. Dan Bapak berpesan kepada anak-anak sekalian sekali lagi rumus-rumus itu akan harap untuk dihafalkan agar mempermudah mengerjakan soal-soal dan menjawab soal-soal ujian nantinya. Contoh 63, sebuah lingkaran memiliki sudut pusat 45 derajat, keliling lingkaran tersebut 132 cm, berapakah luas juring yang berada di dalam sudut pusat tersebut? Ini diketahui P-nya 22/7. Jadi kalau kita jawab, rumusnya LJ alfa K kuadrat per 1440 derajat Pi. Jadi alfanya kita ganti 45 derajat kali 132 dipangkatkan 2 per 1440 derajat kali 22/7. Nah, agar perhitungannya lebih efektif, ini bisa kita balik. Jadi 22/7 kita balik menjadi 7/22. Sehingga 45 derajat kali 132 kali 132 kali 7 per 1440 derajat kali 22. Sehingga kalau dilakukan perhitungan akan dapat 5.488.560 dibagi 31.680. Nah, kalau dilakukan pembagian maka akan dapat 173,25. Dan dengan demikian luas juring yang dicari adalah 173,25 cm pangkat 2 atau cm persegi. Nah, demikian juga kalau nanti kita akan yang diketahui adalah luas juring.
dan keliling lingkaran. Kita suruh mencari berapa besar sudut pusat. Maka ini pun rumusnya dapat dikembangkan. Setelah melakukan pengembangan, maka akan didapat rumus ke-54. Ini rumus untuk menghitung sudut pusat jika luas juring dan keliling lingkaran diketahui. Rumusnya adalah alfa 1440 derajat LJ per K kuadrat. Ini rumus menghitung sudut pusat besarnya sudut pusat. Ini rumus ke-54. Contoh soal, contoh yang ke-64, sebuah lingkaran memiliki luas juring 63 cm persegi. Jika keliling lingkaran tersebut 200 cm, berapakah besar sudut pusatnya? Nah, dengan catatan di sini P-nya telah ditetapkan adalah 3,14. Jadi, dengan rumus yang tadi kita bisa jawab alfa 1440 derajat kali P kali LJ per K kuadrat. Maka setelah angka dimasukkan, dilakukan perhitungan perkalian dan pembagian dan pengkuadratan, maka akan didapat 7,12 derajat. Jadi besar sudutnya bisa dikatakan bisa ada 7 derajat. Nah, bagaimana kalau nanti luas juring dan sudut pusat diketahui? Kita akan diperintahkan untuk mencari keliling lingkaran. Maka dari pengembangan bisa dicari lagi. Dari bintang 5 diperoleh alfa K kuadrat 1440 derajat kali P kali LJ, maka K kuadrat akan didapat 1440 derajat kali P kali LJ per alfa. Inilah rumusnya menjadi rumus untuk menghitung keliling lingkaran jika luas juring dan sudut pusat diketahui. Ini rumusnya anak-anak sekalian. Nah, ini rumusnya. Rumus menghitung keliling lingkaran. Ketika 1440 derajat dikali P AK sama dengan akar 1440 derajat dikali P dikali LJ per alfa. Rumus yang ke-55. Nah, materi yang terakhir berkaitan dengan juring yaitu perbandingan luas juring. Demikian juga pada waktu di panjang busur ada perbandingan panjang busur. Untuk di juring juga ada menghitung perbandingan luas juring. Perbandingan dua buah luas juring dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan senilai. Anak-anak sekalian, ini luas juring yang pertama, ini luas juring yang kedua. Atau boleh ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi ini Bapak ganti saja yang kedua. Jadi cara menghitungnya luas juring 1 dibagi luas juring 2 sama dengan sudut pusat pertama, sudut pusat 1 dibagi sudut pusat 2. Jadi ini menjadi LJ1 per LJ2 sama dengan alfa 1 per alfa 2. Nah, ini rumus menghitung perbandingan luas juring. Jadi kalau ada 2 juring atau 3 juring, 4 juring dan seterusnya, kita diminta berapa besar luas juring yang lain, maka kita bisa melakukan perhitungannya dengan menggunakan rumus perbandingan luas juring.
Nah, luas juringnya seperti ini anak sekalian. Rumus perbandingannya yaitu luas juring 1 dibagi luas juring 2 sama dengan alfa 1 per alfa 2. Ini rumus yang ke-56. Untuk lebih mantapnya lagi, Bapak berikan contoh soal yang ke-45. Ini ada gambar lingkaran seperti ini anak-anak sekalian. Kalau diketahui besar sudut AOB 125 derajat. Jika luas juring COD adalah 20 cm persegi, COD berarti COD ini, COD. Tentukan luas juring AOD, luas juring AOD berarti yang di sini yang diminta. Oleh karena ini, itu anak-anak sekalian kita harus menghitung terlebih dahulu sudut-sudut pusatnya. Jadi COD-nya, COD ini diketahui 20 cm. Sudut BOC 180 derajat. Sudut BOC sama dengan 180 derajat dikurang sudut AOB. Kenapa anak sekalian? Karena sudut AOC ini besarnya 180. Jadi BOC ini adalah sama 180 dikurang 125. Ini akan didapat besar sudut BOC 55 derajat. Sedangkan sudut BOD ini besarnya adalah 90 derajat. Jadi besar sudut COD bisa kita cari. Besar sudut COD 90 derajat dikurang besar sudut BOC. Jadi 90 derajat dikurang 55 derajat. Sehingga sudut COD adalah 35 derajat. Selanjutnya kita cari besar sudut AOD. Nah, besar sudut AOD ini kita lihat AOC ini adalah membentuk garis setengah lingkaran ini. Jadi besarnya adalah 180 derajat. Jadi sudut AOD bisa kita cari 180 derajat dikurang sudut COD. Nah, sudut COD. Sudut COD itu tadi sudah ditemukan besarnya 35 derajat. Sehingga besarnya 180 derajat dikurang 35 derajat. Dapatnya 145 derajat. Tujuan kita adalah mencari berapa besar atau luas daerah juring AOD. Kita gunakan perbandingan luas juring COD banding luas juring AOD sama sudut COD per sudut AOD. Sudut COD tadi sudah ketemu 35 derajat, jadi COD 20, terusnya berbanding L AOD, sudut COD banding AOD jadi 35 derajat per 145. Jadi 20 per luas juring AOD sama dengan 7 per 29. Ini kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 5. 35 dibagi 5 dapatnya 7. 145 dibagi 5 dapatnya 29. Selanjutnya kita lakukan perkalian silang. Ini kalikan ke sini 20 kali 29, 7 kali luas juring AOD. Maka dapatlah 7 kali luas juring AOD sama dengan 20 kali 29. Sama dengan 580. Sehingga luas juring AOD 580 dibagi 7. Dapatnya adalah 82,86. Nah, ini anak-anak sekalian yang menyangkut masalah tentang luas juring. Ada satu materi lagi, yaitu materi yang judulnya adalah tembereng. Apa itu tembereng? Nah, untuk membahas ini, maka harus mengetahui dulu pengertian tembereng. Tembereng adalah sebuah daerah di dalam juring yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran.
Jadi tembereng ini letaknya di dalam juring. Untuk dapat menghitung luas tembereng, maka harus menghitung terlebih dahulu luas segitiga, yang kedua luas juring. Yang perlu diperhatikan bahwa luas juring harus lebih dari luas segitiga. Artinya luas juring itu lebih besar daripada luas segitiganya. Jangan sampai nanti dalam melakukan perhitungan bahwa luas juringnya itu lebih kecil daripada luas segitiganya. Tentunya akan terjadi nilai negatif. Itu, anak-anak sekalian, baiklah, perhatikan gambar berikut. Ini ada daerah, kalau yang AOB ini tadi namanya daerah juring. Tapi daerah yang kecil ini nih, yang diarsir, inilah yang namanya tembereng. Apabila diperhatikan, maka luas tembereng ini pembatasnya adalah satu adalah tali busur. Ini tali busur. Yang kedua adalah busur lingkaran. Jadi tali busur AB dan busur lingkaran AB. Jadi daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran inilah yang dinamakan dengan tembereng. Daerah yang diarsir dinamakan tembereng. Daerah gambar terlihat bahwa tembereng terletak di dalam juring dan dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Dari gambar bahwa daerah juring terbentuk dari daerah segitiga dan daerah tembereng. Menghitung luas tembereng. Menghitung luas segitiga. Ini anak-anak sekalian, di dalam tembereng, di dalam juring, itu ada 3 macam jenis segitiga. Yang pertama segitiga sama sisi, yang kedua segitiga siku-siku sama kaki, dan yang ketiga segitiga sama kaki. Pada saat kalian di kelas 7 semester 2 telah dibahas luas segitiga. Penulis mengingat kembali luas-luas segitiga yang diperlukan untuk menghitung luas tembereng. Nah, ini Bapak ingatkan sekali lagi. Ini kalau ada soal yang berkaitan dengan luas segitiga sama sisi, dengan gambar seperti ini segitiga sama sisi. Jadi segitiga sama sisi ini sudutnya sama semua, 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat, semua 60 derajat. Panjang sini juga sama, ini R, 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 R. Kenapa kok RR nggak SS? Nah, karena ini adalah jari-jari anak-anak sekalian. Ini jari-jari. Dari O ke A, jari-jari. Dari O ke B, jari-jari. Jadi kalau kita pandang gambar ini, OA, OB, ini adalah jari-jari. Karena ini segitiga sama sisi, maka panjang AB sama dengan panjang OA, sama dengan panjang OB. Paham ya anak-anak sekalian? Jadi, dengan berbekal ilmu di kelas 7, maka bisa diturunkan rumusnya. Jadi, ini rumus tinggi segitiganya T sama dengan seperti setengah R akar 3. Jadi rumus tinggi segitiga sama sisi, ini T sama dengan setengah R akar 3. Luas segitiga sama sisi di dalam juring, ini sama setengah alas kali tinggi. Jadi luas segitiga, setengah AB kali OC atau setengah R kali T. Ya, kalau dikembangkan lagi, setengah R kali setengah R akar 3. Jadi T-nya diganti ini setengah R akar 3 dari hitung tinggi tadi. Jadi setengah kali setengah, seperempat R kali R kuadrat. Maka rumusnya adalah seperempat R kuadrat akar 3. Anak-anak sekalian, luas segitiga sama sisi di dalam juring adalah rumusnya ini, seperempat R kuadrat akar 3. Nah, ini rumusnya rumus luas segitiga sama sisi yang terletak dalam juring dengan jari-jari lingkaran diketahui. Kalau jari-jarinya diketahui, otomatis luas segitiganya dapat kita hitung. Ini perhatikan gambar. Ini gambar seperti ini, AOC dan AC. Diketahui bahwa luas lingkarannya 616, P-nya 22/7, sudut
ACO 60 derajat, hitunglah luas segitiga AOC. Nah, rumusnya kita hitung R-nya ini. OA sama OC sama R. Nah, rumusnya R adalah akar L per P. Jadi akar 616 per 22 per 7. Kalau dibalik jadi 7 per 22 kali 616. Maka didapat akar 196. Akar 196 adalah 14. Selanjutnya kita cari besar sudut AOC. Kita pandang dulu ini, kita belum tahu segitiganya apa. Kita anggap berarti segitiganya ini adalah segitiga sama kaki. Nah, kita hitung ACO. ACO sama dengan sudut CAO 60 derajat. Ini berarti sudut kaki. Sudut AOC 180 derajat dikurang sudut ACO dikurang sudut CAO. Jadi 180 derajat dikurang 60 derajat kurang 60 derajat dapatnya 60 derajat. Berarti karena ketiga sudutnya masing-masing 60 derajat, maka segitiga AOC adalah segitiga sama sisi. Jadi AC sama dengan R sama dengan 14 cm. Jadi kita harus tahu besarnya sudut-sudut itu dulu. Karena sudut di dalam segitiga dalam juring, kemungkinannya itu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku sama kaki. Nah, itu anak-anak sekalian. Di luas segitiga AOC kita gunakan rumusnya L seperempat R kuadrat akar 3. Jadi seperempat kali 14 kuadrat kali akar 3 dapatnya 49 akar 3. Berikutnya luas segitiga siku-siku sama kaki. Jadi ini anak-anak sekalian, ini kita pandang pusat lingkarannya O, ini A, sini B. Jadi kalau sampai terjadi pada kaki-kakinya 45, ini RR, ini namanya segitiga siku-siku sama kaki. Nah, luas segitiganya adalah setengah OA kali OB. Ini rumus plastik, rumus SD. Jadi alas kali tinggi, jadi setengah alas kali tinggi berarti OA dikali OB. Jadi kita hitung jadi setengah R kali R. Jadi setengah R kuadrat. Rumus luas segitiga siku sama kaki yang terletak di dalam juring dengan jari lingkaran diketahui adalah luas segitiga setengah R kuadrat. Nah, ini anak-anak sekalian, rumus menghitung luas segitiga siku-siku sama kaki di dalam juring. Ini rumusnya L segitiga setengah R kuadrat. Kalau tadi segitiga sama kaki, nah sama sisi, rumus seperempat R kuadrat akar 3. Di panjang sisi miringnya yang terpanjang segitiga siku sama kaki adalah S sama dengan R akar 2. Maksudnya yang di sini anak-anak sekalian. Nah, inilah AB ini rumusnya adalah R pangkat 2. Contoh, perhatikan gambar. Gambar seperti ini. Ini segitiganya siku-siku sama kaki. Diketahui kelilingnya adalah segitiga adalah 314. Berapakah luas segitiga POR? Berapa luas segitiga POR? Jadi rumus R ini adalah K per 2pi. Jadi 314 dibagi 2 kali 314. Jadi 314 dibagi 6,28 dapatnya R-nya 50 cm. Di luas segitiga POR tadi rumusnya adalah setengah R kuadrat berarti setengah kali 50 kuadrat. Jadi setengah kali 2500 dapatnya 1250. Nah, mudah sekali anak-anak sekalian kalau sampai terjadi segitiga siku-siku sama kaki. Dan contoh 68 silakan untuk dibaca sendiri. Nanti Bapak berikan file dalam bentuk PDF yang Bapak kirim di WA. Nah, berikutnya luas segitiga sama kaki.
Jadi luas segitiga sama kaki jika sudut pusatnya bukan 120 derajat. Maka ini akan bisa dilakukan dengan prinsip perhitungan apotema. Jadi untuk mempersingkat waktu saja, ini anak sekalian, ini rumusnya hitung tinggi dari segitiga T setengah akar 4 R kuadrat min P kuadrat. Nah, luas segitiganya adalah setengah kali alas kali tinggi, baru setengah kali AB kali O aksen, D setengah kali P kali T. D setengah kali P kali setengah akar 4 R kuadrat min P kuadrat. Namanya setengah seperempat P kali akar 4 R kuadrat min P kuadrat. Jadi seperempat P akar 4 R kuadrat min P kuadrat. Nah, ini rumus luas segitiga sama kaki jika terletak dalam juring dengan jari-jari dan panjang busur ketahui. Dan ingat anak sekalian, P ini adalah panjang busur, R jari-jari. Jadi rumusnya luas segitiga seperempat P akar 4 R kuadrat min P kuadrat. Perhatikan gambar anak sekalian. Ini panjang tali busur 24 cm. Jika panjang PR 26, berapakah luas daerah diarsir? Jadi PR sama D 26, jadi R-nya adalah 13 cm, karena jari ada setengah dari diameter. SR sama dengan tali busur, sama dengan P sama 24 cm. Segitiga ROS adalah segitiga sama kaki. Di luas segitiga tadi rumusnya segitiga seperempat P akar 4 R kuadrat min P kuadrat. Jadi seperempat kali 24 kali 4 kali 13 kuadrat min 24 kuadrat. Maka ini akan dapat 4 kali 169 kurang 576, jadi 6 kali 676 dikurang 576, jadi 6 akar 100, 6 kali 10, 60. Luas segitiga gambar di atas adalah 60 cm persegi. Nah, yang rumus tadi kalau sampai sudut pusatnya bukan 120 derajat atau bukan 60 derajat. Nah, sekarang bagaimana kalau yang sudut pusatnya 120 derajat? Nah, ini ilustrasi gambarnya anak-anak sekalian. Ini 60 derajat, 60 derajat, 120 derajat, berarti ini 30 derajat, 30 derajat. Ingat dalam segitiga, satu segitiga jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Jadi 60, 60, 120 tambah 30, 150 tambah 30, 180. Karena ini R. Nah, ini sudah otomatis, ini panjang setengah R akar 3, ini setengah R akar 3. Inilah yang namanya P. Ini setengah akar 3 kalau cuma jadi R akar 3. Jadi alasnya AB atau P ini adalah R akar 3. Luas segitiga setengah alas kali tinggi, jadi setengah R akar 3 kali setengah R. Nah, ini setengah R, tingginya ini. Akan dapat setengah kali setengah seperempat R kali R kuadrat, jadi seperempat R kuadrat akar 3. Jadi rumusnya sama. Kalau sampai terjadi sudut pusatnya 120 derajat, maka luas segitiganya sama dengan luas segitiga sama sisi. Jadi segitiga sama kaki dengan sudut pusat 120 derajat, luasnya sama dengan luas segitiga sama sisi yang sudut-sudutnya 60 derajat. Yaitu rumusnya adalah seperempat R kuadrat akar 3. Ini rumus yang ke-58. Nah, untuk contoh nanti bisa dibaca sendiri di handout yang Bapak kirim dalam bentuk WA. Nah, berikutnya adalah materi tentang tembereng. Menghitung tembereng.
Ini anak-anak tembereng ini nih, wilayah tembereng. Jadi wilayah tembereng kalau A, O, B, ini mulai dari A, O, B ke sini semua ini namanya tadi juring. Jadi anak-anak sekalian juring ini terbentuk dari segitiga dan luas tembereng. Jadi luas juring sama dengan luas segitiga ditambah luas tembereng. Jadi luas juring, luas segitiga ditambah luas tembereng. Berarti luas tembereng sama dengan luas juring dikurang luas segitiga. Jadi sama aja kalau luas juring ini sama dengan luas tembereng sama dengan luas juring ini seluruhnya dikurang luas segitiga ini. Nah, kenapa Bapak membahas luas segitiga tadi? Karena kaitannya dengan menghitung luas tembereng. Karena setiap menghitung luas tembereng itu akan berkaitan menghitung luas segitiga di dalam juring. Keterangan LT luas tembereng, LJ luas juring, L segitiga adalah luas segitiga. Nah, ini luas tembereng. Luas tembereng sama dengan luas juring dikurang luas segitiga. Nah, ini anak-anak sekalian untuk diingat bahwa contoh, hitunglah luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini. Nah, berarti kita diminta suruh menghitung luas tembereng. Jika keliling lingkaran 154 dengan pi 22/7, berapakah luas daerah yang diarsir? Nah, anak-anak sekalian, kita hitung R-nya. R sama dengan K per 2pi, jadi 184 per 2 kali 20/7, 154 per 44/7. Jadi 7 per 44 kali 154 dapatnya 24,5 cm. Segitiga AOB adalah segitiga siku-siku sama kaki. Nah, ini gambarnya adalah segitiga siku-siku sama kaki. Karena OA dengan OB itu sama, ini adalah kaki dari segitiga. Sebenarnya sudutnya adalah sudut siku-siku, maka segitiganya namanya segitiga siku-siku sama kaki. Nah, rumus luas juringnya alfa pi r kuadrat per 360 di 90 derajat kali 27 kali 24,5 derajat per 360. Jadi kalau dihitung seluruhnya akan didapat 471,625. Jadi luas tembereng, luas juring dikurang luas segitiga, luas juringnya 471,25, sedangkan luas segitiganya 300,125. Jadi dapatnya 171,25. Nah, ini perhitungannya anak-anak sekalian. Jadi luas segitiga, ini karena segitiga siku-siku sama kaki, rumus setengah R kuadrat. Jadi setengah kali 24,5 kuadrat sama dengan 300,125. Contoh 22. Contoh 72, perhatikan gambar. Ini sudutnya 60 derajat. Ini meminta adalah luas tembereng. Jika luas lingkaran di atas 314, hitunglah luas daerah diarsir. Nah, kita hitung R-nya, R akar L per Pi, jadi 314 per 314, jadi akar 100, dapatnya 10. Luas juringnya adalah alfa per 360 kali L, dan 60 derajat per 360 kali 314, didapatnya 52,33. Luas segitiganya, sudut pusat juring segitiga 60 derajat. Ini berarti segitiganya adalah segitiga sama sisi. Dan rumus luas segitiga sama sisi tadi adalah L segitiga seperempat R kuadrat akar 3. Jadi seperempat kali 10 kuadrat akar 3. Jadi seperempat kali 100 kali akar 3. Ini 100 dibagi 4 dapatnya 25 akar 3. Kalau kita hitung dapatnya 1,732 sehingga dapatnya 43,3.
luas daerah diarsir, itu luas tembereng, jadi luas juring dikurang luas segitiga, 52,33 dikurang 43,3, jadi dapatnya 9,03. Atau kalau dibulatkan luas temberengnya adalah 9 cm persegi. Contoh ke 73, perhatikan gambar. Ini sudut pusatnya 105, ini segitiga sama kaki. Ini diketahui keliling 81,64, AB 24 cm, panjang tali busurnya 24 cm. Maka kita hitung R-nya dulu. R rumusnya K per 2Pi, jadi 81,64 dibagi 2 kali 3,14, jadi dapatnya 13 cm. Luas segitiga, tadi rumusnya adalah L segitiga seperempat P akar 4R kuadrat min P kuadrat. Jadi P-nya sudah diketahui 13. Jadi seperempat kali 48 kali 4 kali 13 kuadrat kurang 24. Jadi dapat 12 kali 4 kali 169 kurang 576. Jadi 12 akar 676 dikurang 576. 12 akar 100. Jadi 12 kali 10 dapatnya 120. Nah, luas juringnya ini alfa pi r kuadrat per 360. Jadi kalau dihitung luas juringnya, jadi dihitung akan didapat luas juring 198,9975. Maka luas temberengnya bisa kita hitung. Luas tembereng, luas juring dikurang luas segitiga 198,9975 dikurang 120, jadi dapatnya 78,9975. Jadi kalau dibulatkan 79. Di luas daerah yang diarsir, gambar di atas adalah 78,9975. Demikianlah materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Materinya cukup agak panjang, yaitu materi tentang juring dan tembereng. Selanjutnya ada tugas yang keempat. Ini tugasnya, anak sekalian, tugasnya berbentuk pilihan ganda. Ini pilihan ganda cukup memilih A, B, C, D. Jadi milih satu saja jawaban yang menurut anak-anak benar. Nah, selanjutnya ini ada soalnya ada 5 pilihan gandanya. Terusnya soal esainya ada 3. Jadi ini tugas yang keempat yang akan Bapak kirim nanti minggu berikutnya. Semua soal-soal ini akan Bapak kirim nanti dalam bentuk PDF yang Bapak kirim melalui WA. Demikianlah materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, anak-anak sekalian, Bapak berikan ringkasan-ringkasan rumus dari lingkaran 1 dari pertama sampai terakhir. Ini ada sebanyak 60 rumus. Ini mohon untuk dihafalkan rumus 60 ini. Rumus yang menyangkut lingkaran. Ini lingkaran masih masuk lingkaran 1, di bab 2 lingkaran 1. Nanti ada di bab 2 lingkaran 2. Ini lingkaran 1 ada 60. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.